Sebagaimana kita ketahui, bahwa Cina, pada dasarnya merupakan rumah umat muslim yang sangat tua. Bagaimana tidak, ternyata syiar Islam di Cina sudah disuarakan tak lama setelah Nabi Muhammad meninggal pada 632 Masehi. Dalam catatan sejarah umat muslim dunia, tokoh yang membawa Islam ke Cina, ia adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Demikian itu dilakukan atas perintah sahabat Nabi, Khalifah Utsman bin Affan. Lebih dari itu, berdasar apa yang disampaikan oleh Iqbal Shafii dalam tulisannya yang berjudul A Brief History of Muslims in China, Institute of Strategic Studies Islamabad, 1983, kedatangan delegasi itu membuat penduduk Cina bersentuhan dengan syiar-syiar Islam untuk pertama kalinya. Lalu apa buktinya? Bukti fisik dari penyebaran Islam di Cina pun ada, yakni dua masjid kuno di Kanton, Huangtaze dan Chailinshe. Selanjutnya, keduanya merupakan masjid tertua di Cina, konon pertama dibangun di luar kawasan Arab. Tersimplifikasi cerita, terbukanya jalur perdagangan lewat berbagai moda transportasi membuat Islam kemudian berkembang di negeri tirai bambu. Lebih jauh, meskipun proses Islamisasi tak membuat agama ini dianut mayoritas penduduk. Kalaupun kita mengacu pada data Council of Foreign Relations 2020, Islam telah menempati urutan 7 dalam daftar agama yang dianut penduduk. Namun demikian, senyatanya umat muslim hanya minoritas, sekitar 22 juta atau 1,8% dari total penduduk Cina. Selanjutnya mereka terbagi dalam 10 kelompok etnis. Etnis terbesar adalah Hui, yang dianut mayoritas penduduk Han dan berada di Ningxia, wilayah barat Cina. Selain daripada itu, etnis lain yang kerap merepresentasikan Muslim adalah kelompok Uighur. Mengutip sebuah media internasional, Uighur memiliki 11 juta penduduk yang hidup di daerah otonomi Cina, Xinjiang. Yang membuat kelompok ini terkenal, adalah oleh karena mereka dilaporkan kerap mengalami perlakuan tak menyenangkan dari otoritas Cina. Bahkan, dengan sejumlah pemberitaan media dan sumber memberitakannya, meski Cina menolaknya. Tidak itu saja, dalam laporan Guardian berjudul, Why a People Destroyed, Why Uyghur Muslims Across China Are Living in Fear, diketahui kalau Muslim Uighur kerap mengalami tindakan represif berupa tuduhan teroris, penyiksaan, larangan beribadah, dan penahanan. Beberapa sumber mengatakan itu disebabkan alasan politik. Lebih jauh, sejak abad ke-20, Beijing menganggapnya kelompok ekstremis dan separatis, yang memberontak dan ingin membebaskan diri. Sementara Uighur menganggap mereka bukan bagian dari Cina karena memiliki perbedaan budaya. Melalui sikap demikian ini, berbeda dengan yang dialami Muslim Hui. Mereka awalnya tak mengalami penindasan karena mereka patuh dan mampu berasimilasi dengan kebudayaan lokal. Namun begitu, sikap politik Beijing yang keras terhadap kelompok terorisme membuat Muslim Hui terkena getahnya. Dalam laporan South China Morning Post dan Al Arabiya di 2018, represi juga terjadi ke Hui, seperti pembatasan belajar agama, imam, larangan azan karena alasan mengurangi polusi suara, dan simbol-simbol keislaman. Meski begitu, di tengah tekanan itu, bagaimana eksistensi Islam di Cina? Sejak tahun 2015 survei dilakukan oleh National Survey Research Center, NSRC, dari School of Philosophy Renmin University of China. Dari wawancara 4.382 orang, diketahui kalau 22,4% anak muda Cina memeluk Islam, berada di peringkat pertama, diikuti Katolik dan Buddha. Riset lain berjudul, The Muslim Minority Nationalities of China, Toward Separatist or Assimilation, yang dilakukan tim dari Texas A&M University menyebut dalam kurun 1990 hingga 2008, penganut Muslim di Cina mengalami peningkatan. Dari angka saat ini, jumlahnya diprediksi melonjak menjadi 31 juta di tahun 2030. Sedangkan untuk jumlah masjid, ada sekitar 30.000 yang tersebar di negeri tirai bambu. Mayoritas berada di Xinjiang. Meski diprediksi bakal meningkat, tetap saja hantu represi akan selalu ada. Tak menutup kemungkinan peningkatan jumlah itu dibarengi dengan penghancuran masjid dan penindasan umat muslim. Menilik lebih jauh, secara garis besar, umat Islam di Cina dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok kebangsaan utama yaitu, Turki yang terdiri dari orang-orang Uighur, Kirgiz, Kazakh, Uzbek dan orang-orang Muslim percampuran antara bangsa Salar dan Hijo. Bahkan, suku Uighur sendiri merupakan kelompok inti penduduk Muslim yang ada di Turkestan Timur. Penduduk pribumi atau non-Islam sering memanggilnya dengan sebutan Hui-Hui, sementara
Tajik merupakan sebutan bagi Muslim lainnya yang menggunakan bahasa Parsi. Selain itu, terdapat pula Muslim Mongol, Lolo, Xia, Tao dan juga Tibet yang merupakan bagian minoritas dari Muslim Cina. Meski demikian, orang-orang Islam di Cina sendiri lebih suka menyebut mereka dengan sebutan Cheumin, sementara agamanya disebut dengan Xingqing Cheu yang artinya, agama yang suci. Lebih dari itu, pasca terjadinya revolusi Cina, mereka berusaha untuk mempertemukan antar berbagai golongan bangsa dan membentuk persatuan di antara masyarakat Cina. Orang Muslim sendiri tidak bisa lepas dari kebudayaan Han yang sudah mengakar kuat dalam tradisi Cina. Meski demikian dalam hal perkawinan, nilai moral, makanan dan etika sosial tetap pada batasan-batasan agama Islam. Tidak ditemukan perkawinan campuran antara Muslim dengan non-Muslim, bahkan untuk bisa menikahi seorang perempuan non-Muslim, yang menurut hukum syari diperbolehkan. Adat masyarakat Muslim Cina tetap mengharuskan calon mempelai perempuan untuk masuk agama Islam terlebih dahulu. Apabila hal itu tidak dilakukan maka pernikahan juga tidak akan pernah berlangsung. Memang pada dasarnya masyarakat Muslim Cina cenderung hidup komunal yang terpisah dari penduduk yang memiliki kepercayaan yang berbeda, baik itu ketika mereka tinggal di kota maupun di desa. Meski demikian, mereka selalu berusaha untuk menjaga sikap agar terhindar dari sifat pamer atau melakukan konfrontasi yang sekiranya dapat menyulut atau menyinggung perasaan penganut agama lain. Umat Islam Cina biasanya juga membuat kampung-kampung khusus untuk mereka. Dan bagi orang-orang Han, sangat mudah untuk mengenali rumah-rumah orang Muslim karena mereka memiliki konsep bentuk rumah yang berbeda. Kehidupan sehari-hari masyarakat Muslim Cina sepenuhnya adalah kebiasaan dan tata cara kehidupan masyarakat setempat seperti halnya rambut panjang yang dikucir khas ala masyarakat Cina. Tradisi ini sudah ada sejak zaman dinasti Manchu dan mereka masih menggunakan sebagian besar kebiasaan tersebut hingga masa kini. Cara berpakaian juga tidak jauh berbeda dengan masyarakat Cina non-Muslim pada umumnya. Yang membedakan, umat Islam Cina akan menggunakan tambahan sorban ketika hendak pergi ke masjid. Keadaan yang sebaliknya terjadi pada umat Islam Uighur dari Xinjiang, dan umat Islam Kazakh dari daerah barat laut Cina. Bahkan, mereka yang tinggal di daerah tersebut umumnya memiliki kebiasaan berpakaian yang berbeda dengan masyarakat Cina pada umumnya. Di bagian barat laut, para wanita Muslim menggunakan cadar atau penutup muka apabila mereka hendak melakukan aktivitas di luar rumah. Sementara itu di beberapa daerah para wanitanya juga mengenakan sorban dan para kaum laki-lakinya menggunakan tutup kepala yang berwarna putih dan lebar. Pun di daerah Xinjiang, kaum Muslim laki-laki menggunakan penutup kepala berukuran kecil yang berwarna-warni serta bersulam. Ada juga yang menggunakan sorban dari bahan katun berwarna putih dan kuning. Sedangkan di beberapa daerah Xinjiang yang lainnya, kaum laki-laki Muslim menggunakan peci, kufiah, ketika menunaikan sholat Jumat. Adapun pemakaian sutra hanya diperuntukkan bagi para perempuan Muslim dan laki-laki yang dianggap sebagai pemuka agama. Islam dengan tegas melarang umatnya untuk memakan beberapa jenis makanan tertentu.